Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ifa Walia Nuzuldin, NIM 94041222023 dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi dari kelompok 6, yaitu pembahasan materinya mengenai pengukuran dan pengendalian aset. Nah, untuk pembahasan pertama, bahwa pengukuran dan pengendalian aset itu harus memilih metrik atau pengukuran yang tepat. Kenapa harus pemilihan tepat? Supaya dapat meningkatkan kinerja bisnis. Nah, pembahasan kedua yaitu mengenai tujuan daripada pengukuran aset. Nah, tujuan dari pengukuran aset itu tentunya untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan dan bagaimana mengukur kinerja unit bisnis. Nah, mengapa pengukuran dan pengendalian aset ini penting? Karena ketika kita mau menghubungkan laba dengan investasi, pasti ada yang memotivasi manajer untuk bagaimana mencapai target dan meningkatkan efisiensi penggunaan aset. Nah, jadi penting supaya ada motivasi daripada manajer. Dan ada dua jenis metrik atau pengukuran dan pengendalian utama dalam pengukuran aset. Nah, yang pertama ROI, yaitu Return on Investment, dan EVA, Economic Value dan EBIT. Nah, ada dua perbedaan daripada dua metode ini antara ROI dan EVA. Nah, ROI ini yaitu sebuah rasio, yang mana rasio ini membandingkan laba dengan aset yang digunakan. Nah, setiap metode itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Nah, salah satu kelebihan daripada ROI ini mudah dihitung dan dapat dipahami. Kalau kekurangannya itu yaitu tidak mempertimbangkan biaya modal, sehingga sehingga dapat mendorong keputusan yang dapat merugikan perusahaan secara keseluruhan, keseluruhan. Nah, yang kedua EVA ini juga semacam pengukuran, yang mana mengukur nilai ekonomi yang diciptakan setelah dikurangi biaya modal. Jadi salah satu kelebihan daripada EVA ini sebenarnya baik ketika mengukur kinerja yang sebenarnya dan juga mendorong keputusan investasi yang lebih baik. Nah, namun tetap saja pasti memiliki kekurangannya ketika EVA ini digunakan atau diimplementasikan, ya mungkin saja pasti akan terasa lebih kompleks untuk dihitung dan difahami. Nah, dari kedua ini pasti ada faktor-faktor dari penjelasan mengenai dua rasio tersebut. Nah, pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengukuran aset. Yang pertama dari penilaian aset. Nah, pasti ada penilaian, misalnya dari nilai buku, nilai wajar, nilai pasar, ataupun nilai-nilai atau metode lain sebagainya. Yang kedua, biaya modal. Nah, di sini menentukan tingkat biaya modal yang tepat. Jadi seberapa tingkat biaya modal yang tepat. Nah, yang ketiga, aset tidak berwujud. Nah, ketika kita aset tidak berwujud, ya pasti bagaimana memperlakukan aset seperti aset tidak berwujud seperti misalnya merek, paten, goodwill. Nah, seperti itu. Nah, yang keempat adalah sewa guna usaha. Ya, bagaimana kita memperlakukan aset yang disewa. Misalnya dengan disewa pasti akan mendapatkan pendapatan, dengan situ menggunakanlah metode tersebut. Nah, yang pembahasan selanjutnya adalah bagaimana implikasi bagi pengambilan keputusan investasi. Nah, EVA ini mendorong investasi yang menghasilkan pengembalian di atas biaya. Nah, di atas biaya modal. Nah, kalau EVA ini membantu untuk mengidentifikasi unit bisnis atau aset yang tidak memberikan nilai tambah. Misalnya
bisa saja boleh menambah asalkan dengan tambahan itu memang memadai begitu. Nah, dari segi alokasi sumber daya, EVA ini memang membantu mengalokasi memang benar-benar membantu mengalokasikan sumber daya ke proyek-proyek yang paling menguntungkan. Jadi ketika menggunakan EVA ya banyak keuntungan yang didapatkan, tapi seperti yang tadi setiap metode itu pasti punya kelebihan dan juga kekurangan. Jadi tidak perlu melihat seberapa banyak ataupun sedikit, tapi bagaimana metode tersebut tepat digunakan, seperti itu. Jadi intinya penting untuk memilih metrik yang tepat atau pengukuran dan pengendalian yang tepat, karena dengan metrik yang tepat akan membantu perusahaan mencapai tujuan strategis. Nah, memang penting untuk memilih yang tepat, bukan masalah siapa yang banyak siapa yang sedikit. Nah, EVA ini sebagai alat yang lebih komprehensif. Misalnya EVA memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kinerja ekonomi suatu unit bisnis. Dan misalnya ketika EVA ini kita implementasikan di sebuah perusahaan, pasti perusahaan itu membutuhkan dukungan manajemen puncak dan sebuah sistem. Salah satunya adalah berupa sistem informasi yang memadai. Jadi perlu ada misalnya SIA, sistem informasi akuntansi dan lain sebagainya, atau misalnya sistem informasi manajemen. Nah, misalnya kalau kita mau memberikan rekomendasi apakah boleh menggabungkan antara ROI dan EVA, ya misalnya boleh-boleh saja mau menggabungkan antara keduanya, tapi misalnya ketika kedua metrik ini digunakan secara bersamaan, mungkin akan lebih mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Misalnya pertama, keputusan fokus pada kinerja jangka panjang. Nah, misalnya kita tidak melihat lebih fokus pada jangka panjang, tidak pada kinerja yang jangka pendek, tetapi tetap juga harus mempertimbangkan dampak keputusan terhadap nilai perusahaan jangka panjang. Jadi kalau mau dengan jangka panjang tetap harus juga dipertimbangkan apakah cocok atau tidak. Nah, dari segi peningkatkan kualitas data, nah perlu ada data yang akurat dan relevan, sehingga penting untuk pengukuran kinerja. Jadi perlu ada data yang akurat dan relevan supaya bisa pengukuran atau metrik yang diterapkan atau diimplementasikan itu tetap tepat dan ketika diimplementasikan dapat meningkatkan kinerja manajemen. Misalnya nih ROI dan misalkan tadi dijelaskan bahwa ROI dan EVA itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi sebenarnya penting untuk kita pahami bahwa ROI itu lebih mudah difahami, tetapi tidak mempertimbangkan biaya modal. Nah, di sisi lain, atau misalnya EVA ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kinerja ekonomi, lebih kompleks kinerja ekonomi, tapi lebih kompleks untuk dihitung dibandingkan dengan ROI, lebih gampang. Nah, begitu kebalikannya. Jadi misalnya nih saya ada contoh, misalnya pabrik A ini 20%, sedangkan ini pabrik B 15%. Ini pabrik A 20% ROI-nya, ini pabrik B 15% ROI-nya. Tapi misalnya kita melihat dari sisi ROI, kita simpulkan bahwa pabrik A memang kinerjanya baik karena ROI-nya 20%. Tapi misalnya kita lihat dari sisi EVA, mungkin saja pabrik B itu lebih bagus karena kita bukan lihat dari sisi ROI-nya yang 20%, tapi kita melihat dari sisi EVA-nya yang menggunakan 15%. Bisa saja dengan itu biaya lebih menguntungkan, seperti itu. Untuk materinya mungkin itu saja yang dapat saya berikan. Jadi intinya perlu diingat bahwa sebenarnya untuk mengukur dan pengendalian ROI itu penting, bukan dilihat seberapa tinggi
pengukuran tersebut dapat meningkatkan ekonomis atau meningkatkan laba dan lain sebagainya, tapi perlu diterapkan dengan pengendalian dan pengukuran yang tepat ketika mau diimplementasikan. Misalnya ketika kita mau menerapkan ROI tapi tidak tepat atau tidak memberikan manfaat jangka panjang di dalam perusahaan kita, atau bahkan tidak memberikan peningkatan bisnis ataupun peningkatan kinerja, maka dari itu penting untuk memilih metode atau metrik pengukuran kinerja yang tepat. Misalnya walaupun memang kita tidak memilih ROI, tapi kita misalnya memilih EVA, tapi itu bisa memberikan pertimbangan yang lebih jauh lebih besar dibandingkan ROI, walaupun memang sedikit kompleks, tapi setidaknya dengan metode dengan kompleks yang cukup rumit itu dapat meningkatkan tingkat jangka panjang atau bahkan bisa memberikan dampak terhadap perusahaan. Seperti itu. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.